Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Biologi E, semester 6, mata kuliah Bioteknologi, dengan dosen pengampu Ibu Dede Cahyati Sahrir, MPD. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait bioteknologi di bidang kedokteran. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Muhammad Taufik dengan NIM 19081066068. Kemudian ada saya sendiri, Rizma Amalia, dengan NIM 19081060090. Kemudian ada Nur Khalifa dengan NIM 19081061156. Dan yang terakhir ada EN Darwati dengan NIM 19081061174. Adapun materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada mengenai pengertian dari bioteknologi. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup bioteknologi di bidang kedokteran. Kemudian yang ketiga ada sejarah perkembangan bioteknologi kedokteran. Kemudian yang keempat aplikasi bioteknologi dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir ada dampak perkembangan dari bioteknologi kedokteran. Baik, langsung saja materi pertama mengenai pengertian dari bioteknologi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bioteknologi di bidang kedokteran, seperti apa pengaplikasiannya dan bagaimana dampaknya, perlu kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu sendiri. Nah, jadi bioteknologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah bio, yang artinya makhluk hidup, dan kata yang kedua yaitu teknologi, yang artinya cara untuk memproduksi barang atau jasa. Dan apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka pengertiannya ini akan menjadi penerapan teknik-teknik yang sesuai untuk mendayagunakan organisme seperti sel atau jaringan pada makhluk hidup dalam rangka memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, bioteknologi ini juga dapat dikatakan sebagai penggunaan atau pengubahan sel-sel atau senyawa atau molekul biologi untuk aplikasi khusus. Selain itu, secara sederhananya, pengertian dari bioteknologi ini adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh manusia. Materi berikutnya mengenai ruang lingkup dari bioteknologi kedokteran. Umumnya, teknik yang digunakan dalam bioteknologi kedokteran ini menggunakan pendekatan molekuler untuk mendeteksi penyakit genetik yang berhubungan dengan ketidaknormalan kromosom atau kerusakan gen. Nah, bioteknologi kedokteran ini memegang peranan penting dalam pembuatan obat-obatan serta perkembangan tindakan medis untuk pengobatan suatu penyakit. Nah, komponen bioteknologi kedokteran ini bisa berupa bagian-bagian dari organisme yang digunakan dalam menghasilkan produk atau jasa untuk kepentingan penelitian atau pengembangan perawatan untuk kesehatan dan obat-obatan. Nah, komponen-komponen dari makhluk hidup tersebut misalnya berupa DNA atau RNA dari organisme untuk pembuatan vaksin, kemudian antibiotik, dan lain sebagainya. Materi berikutnya mengenai sejarah perkembangan dari bioteknologi kedokteran. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi di bidang kedokteran ini pertama kali itu diawali dengan penemuan antibiotik oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Nah, antibiotik yang dihasilkan itu dihasilkan oleh organisme sejenis kapang dengan nama ilmiah Penicillium notatum, sehingga disebut dengan antibiotik penisilin. Kemudian produksi massal antibiotik ini pertama kali dimulai pada tahun 1940-an. Nah, pada awalnya antibiotik itu diproduksi secara alami, tapi sekarang telah dimodifikasi sehingga diproduksi dengan menggunakan teknik DNA rekombinan. Nah, kemajuan di dunia kedokteran ini tidak terlepas dari peran bioteknologi di dalamnya. Sebagai buktinya itu seperti ditemukannya vaksin, lalu tadi ada antibiotik, kemudian interferon, lalu ada antibodi monoklonal, terapi gen, dan lain sebagainya.
Mungkin tadi sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya yaitu Nurholifa. Kepada Nurholifa dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu aplikasi bioteknologi dalam bidang kedokteran. Contoh pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kedokteran yang pertama yaitu ada antibodi monoklonal, yang kedua antibiotik, yang ketiga terapi gen, yang keempat vaksin, dan yang kelima hormon insulin. Yang pertama yaitu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi dikenal juga sebagai imunoglobulin, protein besar berbentuk Y yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir zat asing seperti virus, bakteri, fungus, dan lain-lain yang dapat menimbulkan penyakit. Antigen adalah zat yang menstimulasi respon imun jika diinjeksikan ke dalam tubuh secara spesifik. Antibodi monoklonal ini juga dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Teknik hibridoma ini adalah merupakan fusi sel dan sel. Pembuatan sel hibridoma terdiri dari 3 tahap utama yaitu imunisasi, fusi, dan cloning. Selanjutnya yaitu cara kerja antibodi monoklonal. Cara kerja antibodi monoklonal ini tidak seperti kemoterapi dan radioterapi yang bekerja secara kurang spesifik. Nah, tujuan dari pengobatan antibodi monoklonal ini adalah untuk menghancurkan sel-sel limfoma non-Hodgkin secara khusus dan tidak mengganggu jenis-jenis sel lainnya. Semua sel memiliki penanda protein pada permukaannya yang dikenal sebagai antigen. Antibodi monoklonal juga dirancang di laboratorium untuk secara spesifik mengenali penanda protein tertentu di permukaan sel kanker. Antibodi monoklonal kemudian berikatan dengan protein ini. Hal ini memicu sel untuk menghancurkan diri sendiri atau memberi tanda pada si induk kekebalan tubuh untuk menyerang dan membunuh sel kanker. Berikut di bawah gambaran cara kerja antibodi monoklonal. Selanjutnya yaitu proses produksi antibodi monoklonal. Proses produksi antibodi monoklonal seperti gambar tersebut yaitu teknologi antibodi monoklonal menggunakan sel-sel sistem imunitas yang membuat protein yang disebut juga antibodi. Sistem kekebalan kita tersusun dari sejumlah tipe sel yang bekerja sama untuk melokalisir dan menghancurkan substansi yang dapat memasuki tubuh kita. Beberapa dari sel tersebut dapat membedakan dari sel tubuh sendiri atau self dan sel-sel asing atau non-self. Nah, salah satu dari sel tersebut adalah sel limfosit B yang mampu menanggapi masuknya substansi asing dengan spesifitas yang luar biasa. Selanjutnya, contoh pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kedokteran yang kedua yaitu tentang antibiotik. Antibiotika adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotika khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Antibiotika
tidak efektif menangani infeksi akibat virus, jamur, atau non-bakteri lainnya, dan setiap antibiotik sangat beragam keefektifannya dalam melawan berbagai jenis bakteri. Ada antibiotika yang membidik bakteri gram negatif dan juga ada yang membidik bakteri gram positif. Dan ada pula yang spektrumnya lebih luas. Selanjutnya yaitu macam-macam antibiotik. Di sini macam-macam antibiotik dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada inhibitor sintesis dinding sel bakteri berupa penisilin, polipeptide, dan cephalosporin. Yang kedua, inhibitor transkripsi dan replikasi, yaitu quinolone, misalnya rifampicin, antinomisin D, dan nalidixic acid. Yang ketiga, inhibitor sintesis protein, yaitu makrolid, aminoglikoside, dan tetrasilin. Yang keempat, inhibitor fungsi membran sel, yaitu inomisin dan valinomisin. Dan yang terakhir yaitu inhibitor fungsi sel lainnya berupa oligomisin, tunisamisin, dan antimetabolit, misalnya azacerin. Selanjutnya, sifat atau daya hancur antibiotik dan mekanisme cara kerja antibiotik. Sifat daya hancur antibiotik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, antibiotik yang bersifat bakterisidal, yaitu antibiotik yang bersifat destruktif terhadap bakteri. Yang kedua, antibiotik yang bersifat bakteriostatik, yaitu antibiotik yang bekerja menghambat pertumbuhan atau multiplikasi bakteri. Selanjutnya, mekanisme cara kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat dinding sel bakteri. Contohnya beta-lactam, penisilin, polipeptida, cephalosporin, ampicillin, dan oxacillin. Yang kedua, menghambat transkripsi dan replikasi. Contohnya quinolone, rifampicin, antinomisin D, nalidixic acid, lincosamides, dan metronidazole. Yang ketiga yaitu menghambat sintesis protein, contohnya makrolid, aminoglycosid, tetrasilin, chlorampenicol, kanamisin, dan oksitetrasilin. Yang keempat yaitu menghambat fungsi membran sel, contohnya lonimisin dan valinomisin. Yang kelima atau terakhir, menghambat bersifat antimetabolit, contohnya sulfa atau sulfonamide dan trimetoprim dan juga azacerin. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya selaku saudari Nur Khalifah yang telah menjelaskan contoh pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kedokteran, yaitu antibodi monoklonal dan antibiotik. Di sini saya akan menyebutkan 2 contoh lainnya dalam pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kedokteran, yaitu terapi gen dan vaksin ya. Baik. Yang ketiga yaitu terapi gen. Apa sih terapi gen? Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau gen abnormal atau cacat ya, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit yang ada di dalam tubuh manusia maupun hewan. Nah, pada awalnya terapi gen ini diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau penyakit genetik yang terjadi karena mutasi pada suatu gen. Nah, seperti penyakit itu yang penyakit keturunan seperti fibrosis sistik. Nah, penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut itu dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan atau cacat. Nah, seperti itu. Lalu cara kerja terapi gen ini ada beberapa ya. Yaitu ada yang cara kerjanya dengan menambahkan gen sehat pada sel yang memiliki gen cacat atau tidak lengkap.
ada juga yang dengan menghentikan aktivitas gen kanker atau onkogenes. Lalu ada pula yang menambahkan gen tertentu pada sel kanker sehingga lebih peka terhadap kemoterapi maupun radiasi. Baik juga menghalangi kerja gen yang dapat membuat sel kanker kebal terhadap obat-obat kemoterapi. Lalu ada juga cara kerja, yaitu dengan menambahkan gen tertentu sehingga sel-sel tumor atau kanker itu lebih mudah dikenali dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh atau sebaliknya. Lalu ada pula cara kerja terapi gen yang yaitu dengan menghentikan gen yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah baru atau angiogenesis, atau menambahkan gen yang bisa mencegah angiogenesis. Ada pula yaitu cara kerja terapi gen yaitu dengan memberikan gen yang mengaktifkan protein toksik atau protein racun yang tertentu itu pada sel kanker, sehingga sel tersebut itu melakukan aksi bunuh diri atau apoptosis. Adapun cara memasukkan gen yang dibutuhkan ke dalam tubuh, yaitu pertama-tama itu yang pasti menggunakan virus sebagai vektor, lalu mentransfernya ke dalam genom sasaran. Bisa dengan disuntikan ya, salah satunya itu disuntikan. Mentransfernya lewat suntikan. Nah, menyuntikan di sini itu menyuntikan gen atau DNA menggunakan jarum suntik yang mikro ke dalam nukleus atau pronukleus sasaran sel tersebut. Lalu mencampurkan gen atau DNA ke dalam kultur sel dan dibiarkan masuk ke dalam inti sel sehingga diperlukan gen dalam jumlah banyak. Ini juga dibantu oleh kejutan listrik atau electroporation. Contoh yang keempat dalam pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kedokteran, yaitu vaksinnya. Vaksin, apa sih itu vaksin? Nah, vaksin adalah sediaan itu yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Produk biologis yang mengandung mikroorganisme atau toksoid ini yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenesitas atau toksisitasnya hilang. Tapi apabila diberikan masih tetap mempunyai sifat antigenitas. Seperti halnya yang kita lakukan ya, vaksin COVID-19 di masa pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu contohnya. Nah, adapun pengelompokan vaksin itu ada 3. Vaksin yang pertama yaitu vaksin bakteri. Lalu ada vaksin virus dan rickettsia, dan ada toksoid bakteri. Nah, apa sih vaksin bakteri? Vaksin bakteri ini itu tuh apa ya? Dibuat dari biakan galur bakteri yang sesuai dengan media cair ataupun padat yang sesuai dan mengandung bakteri hidup atau inaktif atau komponen imunogeniknya. Nah, lalu ada vaksin virus atau rickettsia yang kedua ya. Nah, suspensi virus atau rickettsia ini yang ditumbuhkan dalam telur berembrio, dalam biakan sel atau dalam jaringan yang sesuai. Nah, ini tuh mengandung virus atau rickettsia hidup atau inaktif atau komponen imunogeniknya. Vaksin virus umumnya itu dibuat dari virus galur khas yang virulensinya telah dilemahkan. Lalu ada pula toksoid bakteri ya. Nah, toksoid bakteri ini diperoleh dari toksin yang telah dikurangi atau dihilangkan sifat toksisitasnya hingga mencapai tingkat deteksi tanpa mengurangi sifat imunogenitasnya. Baik, selanjutnya yaitu stem cell yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu saudari EN.
Baik, selanjutnya saya Endarwati yang akan menjelaskan terkait materi contoh pengaplikasian perkembangan bioteknologi di bidang kedokteran. Selanjutnya yaitu ada stem cell, di mana stem cell atau sel induk ini adalah sel yang dalam perkembangan embrio manusia menjadi sel awal yang tumbuh di berbagai organ manusia. Nah, sel ini belum terspesialisasi dan mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel matang dan mampu meregenerasi diri sendiri. Nah, sel induk ini merupakan sel replikasi menjadi mature cell dengan karakteristik dan bentuk khas dan memiliki bentuk yang khas. Nah, untuk sel induk ini pertama kali dikenal dan digunakan dalam pengobatan yang diisolasi dari bagian sumsum tulang belakang. Nah, sel ini dapat berupa sel monosit, limfosit, neutrofil, basofil, dan eritrosit. Nah, sel-sel tersebut akan menyatu sel darah. Nah, sel yang menjadi cikal bakal sel darah manusia ini disebut sel hematopoietik. Nah, sehingga sel induk yang ditemukan dalam sumsum tulang belakang ini disebut dengan sel induk hematopoietik atau hematopoietic stem cell atau biasa disingkat dengan HSC. Nah, karakteristik dari sel induk ini mempunyai dua sifat yang khas, yaitu yang pertama diferensiasi, di mana stem cell ini mampu untuk berkembang menjadi sel lain. Nah, sel induk ini mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang khas atau spesifik, misalnya seperti sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain. Dan sifat yang kedua yaitu regenerasi, di mana stem cell ini memiliki kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Nah, sel induk ini mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan kemampuan untuk berdiferensiasi sel induk atau stem cell ini dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu ada totipoten. Nah, totipoten ini yaitu sel induk yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang termasuk dalam jenis sel induk totipoten ini adalah zigot. Nah, sel ini merupakan sel embrionik awal yang mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jenis sel termasuk membentuk satu individu yang utuh. Nah, yang kedua yaitu ada pluripoten. Yaitu sel yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang berasal dari inner cell blastokis sebelum menempel pada dinding uterus. Nah, ketiga lapisan ini terdiri dari mesoderm, endoderm, dan ektoderm yang merupakan cikal dari semua sel dalam tubuh. Nah, yang ketiga ada multipoten, di mana multipoten ini yaitu stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel. Misalnya hematopoietic stem cell yang terdapat pada sumsum tulang yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang terdapat dalam darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lainnya yaitu ada neural stem cell yang mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi sel saraf dan sel glia. Nah, untuk yang jenis keempat yaitu ada unipoten, yaitu stem cell yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel. Berbeda dengan non-stem cell, nah stem cell ini mempunyai sifat yang masih dapat memperbaharui atau meregenerasi diri. Nah, contohnya yaitu erythroid progenitor cell yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Nah, selanjutnya ada berdasarkan sumbernya, stem cell ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ada zigot, yaitu pada tahap sesaat setelah sperma bertemu ovum atau fertilisasi. Dan yang kedua yaitu ada embryonic stem cell, yaitu sel-sel stem yang diperoleh dari inner cells dari suatu blastosis. Nah, embryonic stem cell ini biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai dari IVF atau in vitro fertilization. Dan jenis yang ketiga yaitu ada fetus yang dapat diperoleh dari klinik aborsi. Dan yang keempat yaitu ada stem cell darah tali pusat, yaitu stem cell yang diambil dari darah
plasenta dan tali pusat segera setelah bayi lahir. Nah, stem cell dari darah tali pusat ini merupakan jenis hematopoietic stem cell dan ada juga yang menggolongkan ke dalam adult stem cell. Nah, sampai saat ini ada 2 tipe stem cell yang telah ditemukan dalam darah tali pusat, yaitu hematopoietic stem cell dan mesenchymal stem cell. Dan jenis yang kelima yaitu ada adult stem cell, yaitu stem cell yang diambil dari jaringan dewasa, misalnya sumsum tulang belakang atau dari jaringan lain pada dewasa. Nah, adult stem cell ini mempunyai sifat plastis, artinya selain berdiferensiasi menjadi selayang sesuai dengan jaringan asalnya, adult stem cell ini juga dapat berdiferensiasi menjadi sel jaringan lain, misalnya neural stem cell dapat berubah menjadi sel darah, stromal stem cell dari sumsum tulang dapat berubah menjadi sel otot jantung dan sebagainya. Nah, contoh pengaplikasian dari perkembangan bioteknologi di bidang kedokteran ini selanjutnya itu ada hormon insulin, di mana insulin ini merupakan protein manusia pertama yang disintesis secara kimia. Nah, secara tradisional insulin ini untuk pengobatan manusia diisolasi dari pankreas sapi ataupun babi. Nah, kemudian seiring perkembangan di bidang bioteknologi telah terjadi perbaikan cara produksi insulin melalui rekayasa genetika. Nah, melalui DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak patogen. Nah, produk hormon insulin manusia melalui teknik rekayasa genetika dengan teknologi plasmid. Nah, hormon ini berfungsi mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Baik, pokok bahasan yang terakhir yaitu terkait dampak perkembangan bioteknologi kedokteran, di mana perkembangan bioteknologi kedokteran ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Nah, adapun dampak positif yang diberikan dari perkembangan bioteknologi kedokteran, yang pertama yaitu bioteknologi sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. Kemudian membantu terciptanya produk hormon yang terjangkau, terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. Nah, adapun dampak negatif yang diberikan dari perkembangan bioteknologi kedokteran, di mana yang pertama yaitu menyebabkan alergi, dapat menyerangnya sistem imunitas manusia. Kemudian beberapa produk transgenik bisa mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik, dan kemudian munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami penjelasan materi dari kelompok kami terkait bioteknologi kedokteran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.